Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tadi tariqah, cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah terbesar, yaitu dengan mempelajari kitabullah Al-Quran, karena disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya. Kemudian tadi contoh tentang surat Al-Ikhlas, karena surat ini datang ketika seorang bertanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat tadi. Juga contoh yang lain adalah surat tadi Al-An'am ayat 59. Allah mengenalkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah pemilik kunci-kunci perkara yang gaib. Ya, dan Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang di daratan maupun yang di lautan. Dan apa saja yang gugur dari selembar daun, tidaklah itu kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian tidak pula ada satu biji yang tertanam di dalam kegelapan bumi, ya, ataupun suatu yang basah, suatu yang kering, kecuali semuanya dalam ilmunya Allah SWT. Di sini Allah mengenalkan dirinya bahwa ilmu Allah itu sempurna, tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau diambil orang yang mengenal seperti ini dengan benar, buahnya dia akan rasakan, yaitu munculnya apa? Muraqabatullah, merasa selalu dalam pengawasan Allah, dan dia nanti akan kembali kepada Allah. Nah, kalau dirut terus, apa hasilnya? Akan muncul sikap berhati-hati, baik ketika dia berucap, ketika dia bersikap, baik dilihat orang atau tidak dilihat orang, karena Allah selalu melihatnya. Ini faidah dari itu saja, dari ayat ini saja, Al-An'am 59, itu sudah Masya Allah ilmu yang kita dapatkan kalau pengenalan dengan Allah itu benar, ya. Contoh yang lain misalkan ayat kursi, yang insya Allah semuanya hafal insya Allah, ya, ayat kursi hafal. Sebagian orang menghafal ayat ini untuk jimat. Nah, ini hasil pengenalan yang salah. Ditaruh di mobil, ditaruh di pintu rumah, jadi raja, ya, padahal ayat ini Allah mengenalkan apa? Dirinya, ya. Allah katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Ini saja, seorang yang mengenal Allah dengan benar, dia tidak akan memberikan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah, dan dia akan berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Tauhidnya akan lurus. Dia hidup hanya menjadi hamba zat yang satu, Allah saja. Dia tidak akan pernah mau menghamba kepada selain Allah. Itu baru dari Allahu la ilaha illahu. Maka dikenali yang betul. Kita kadang-kadang bosan belajar la ilaha illallah, itu lagi ngaji sana, itu lagi. Padahal kadang-kadang kita belum betul-betul memahami kalimat itu. Makna kalimat ini kita fahami dengan benar kalau cokol kuat dalam diri kita, sehingga membuahkan refleksi yang benar dari ilmu. Kita kan lihat banyak orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak ratusan bahkan ribuan kali, tapi dia tetap melakukan syirik. Ya, dia tidak berubah dari kesyirikannya. Berarti ini kan bukan ilmu, bukan mengenal Allah namanya. Kalau kita terjemahkan ke yang lain, bagaimana Rasulullah SAW ketika datang kepada beliau Mu'adh bin Jabal dari Syam datang,
tiba-tiba sujud kepada Nabi SAW, maka refleks tauhidnya, pengenalan Nabi kepada Allah keluar. Langsung muncul pengingkaran. Ma hadza ya Mu'ad, apa yang kau kerjakan ini wahai Mu'ad? Tidak boleh orang sujud kepada selain Allah. Diingkari. Ini hasil apa dari ma'rifatullah, mengenal Allah. Sujud itu ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Sampai Nabi katakan apa? Ya, andaikan aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, tentu yang aku perintah istri untuk sujud kepada suami. Tapi boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena sujud hak Allah. Nah itu. Demikian juga ketika ada seorang berkata kepada Nabi SAW ketika menghabarkan sebuah kejadian, yang kejadian itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Lalu orang ini mengatakan, hadza masyaallah wa sikta. Hal ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Coba refleks dari pengenalan Nabi kepada Allah langsung muncul. Beliau marah lalu mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apa kamu engkau ingin jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul masyaallah dah, katakan itu semua terjadi hanya karena kehendak Allah, tidak ada urusan saya dengan, enggak mampu. Faham maksudnya ya? Nah itu makna ma'rifatullah. Baru kalau kita terjemahkan ke Al-Quran, baru dari Allahu la ilaha illa huwa. Apa mungkin orang baca ayat kursi kok berbuat syirik? Dia baca Allahu la ilaha illa huwa, bersama itu dia ya Syekh Fulan Aghis. Kan benturan ini. Berarti nggak jadi ilmu, hanya dibaca begitu saja. Bukan itu yang diinginkan dari ma'rifatullah. Kenal. Kadang mengenal makna la ilaha illallah, apa artinya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Salah. Betapa banyak Tuhan selain Allah. Nah, ini pentingnya. Hakikat ma'rifatullah itu sebenarnya di mana? Kalau ilmu itu belum membuahkan refleks-refleks yang merupakan itu sebagai wujud dari buah ilmu tadi, itu belum ilmu. Belum. Ya. Nah, baik. Al-Hayyu Al-Qayyum, Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang hidup dan zat Al-Qayyum yang kehidupannya sendiri, tidak butuh kepada apapun. Itu Allah Al-Qayyum, berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Tapi selain Allah butuh kepada Allah. Nah, kita kenali begitu. Berarti problem apapun yang ada pada kita, panggil ya Hayyu ya Qayyum. Nah, kita kenali Allah seperti itu ya. Naam. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak pernah mengenai Allah sinah, kantuk, wala naum, demikian juga tidur. Berarti apa? Kehidupan Allah sempurna, qayyumiyahnya Allah sempurna. Zat yang hidupnya sempurna, tidak terkena kantuk, tidak terkena apalagi apa? Tidur. Nah, ini Allah mengenalkan dirinya di mana ini? Dalam Al-Quran. Kita semua hafal. Tapi ketika hanya dijadikan huruf yang berderet, apalagi dimanfaatkan untuk suatu yang mengikuti perintah syaitan, dijadikan apa tadi? Raja, jimat, ya nggak bermanfaat ayat ini. Ya, nah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi idnih, siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Enggak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang di depan kita ini Allah tahu, dan apa yang di belakang kita Allah tahu. Ini menerangkan kesempurnaan apa? Ilmunya.
Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Makhluk ini tidak bisa meliputi sedikit pun tentang ilmunya Allah. Enggak bisa. Allah tahu tentang kita, tapi kita tidak tahu tentang zat-Nya Allah. Jadi mengenal Allah itu mengenal pada posisi yang kita bisa mengenal Allah. Ya. Nah, jadi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sa, kecuali dengan kehendak Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Allah terangkan bagaimana kebesaran kekuasaan Allah. Luasnya kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Padahal kursinya Allah itu adalah tempat kedua kakinya Allah. Itu luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Itu. Jadi kalau dalam hadis itu langit yang 7 itu atasnya kursi, atasnya air, atasnya ars. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Kalau antum jangkau dengan akal nggak ketemu. Gimana kursi? Atasnya air. Ketebalan air ini dalam riwayat seperti antara jarak bumi kita ini ke langit dunia. Berapa ini? Pernah ada yang ngukur? Itu. Bawahnya apa tadi? Kursi. Atasnya air. Kalau pakai pikiran kita, loh, kok enggak jatuh airnya? Allahu ala kulli syai'in qadir. Makanya berpikir itu pakai iman, mengimani khabar. Itulah Allah mengenalkan dirinya. Ya, orang-orang yang hanya sekedar mengandalkan akalnya nggak akan beriman seperti ini, nggak masuk akal. Kalau semua yang nggak masuk akal diingkari, separuh lebih agama akan dia ingkari. Dia kan nggak akan sholat. Nah, apa sholat maghrib 3 rakaat, begitu giliran isya 4, nggak masuk akal, nggak usah sholat. Pokoknya kalau nggak masuk di akal, nggak usah dikerjakan. Akhirnya jinabat nggak mandi. Kenapa? Nggak masuk akal. Ya, jalan keluarnya situ kok suruh mandi. Begitu kencing, najis, malah nggak mandi. Begitu nutfah, nggak najis, suci, malah mandi. Nggak masuk akal, nggak usah mandi, nggak usah wudhu. Harus semuanya. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, ya, lakana asfalal khuffi aula bil masih menala. Andaikan agama ini hanya sekedar akal saja, tentu bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena kalau dihitung secara akal yang kotor, yang untuk menapak di tanah, ya bagian bawahnya. Tapi bagi wudhu yang diusap atasnya. Gak masuk akal, gak usah wudhu. Nah, ini akibat pengenalan kepada Allah yang keliru. Ya, nah. Tayyib. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Tidak memberatkan Allah menjaga langit dan bumi. Allah Maha tinggi dan Maha agung. Nah, ini Allah mengenalkan dalam Al-Qur'an, ya. Seperti dalam surat Thaha, Allah mengatakan, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Ini saya berikan contoh-contoh aja. Bahkan Quran itu dari awal sampai akhir Allah mengenalkan dirinya. Antum ketika baca ayat Allah Subhanahu wa taala misalkan alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Sampai kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah mengenalkan dirinya. Begitu baca ayat perintah pertama, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sedang mengenalkan dirinya yang berhak untuk diibadahi, yaitu menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Lanjut, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini Allah sedang mengenalkan dirinya. Yang membentangkan bumi ini menjadi hamparan seperti ini siapa? Allah. Allahu Akbar, luar biasa. Kembali ke surat Thaha tadi.
Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an atasmu itu supaya kamu sengsara. Enggak. Ya Nabi Allah, aku turunkan Quran kepadamu itu bukan mau membuat kamu sengsara. Tidak, justru Quran itu adalah sumber kebahagiaan. Nah, di sini Allah menafikan. Orang kok belajar Quran ujung-ujungnya sengsara, ini salah. Ya. Nah, illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidak lain Al-Qur'an itu kita turunkan untuk mengingatkan orang-orang yang masih punya rasa takut kepada Allah. Diingatkan dengan Al-Qur'an. Dibacakan Quran. Ya. Nah, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Mulai Allah kenalkan dirinya. Al-Qur'an itu turun dari Zat yang Dia menciptakan langit dan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ini Allah kenalkan. Berarti kita kenal, oh Allah itu yang menciptakan bumi dan Allah yang menciptakan langit yang tinggi. Bumi ke bawah, langit ke atas. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah kenalkan. Ar-Rahman di atas arsy istawa, tinggi di situ. Jadi kalau ditanya di mana Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kenal. Kalau nggak mengenal seperti ini, apalagi hanya dengan akalnya, kalau nggak cocok kemudian dia buang, di mana Allah? Di mana-mana. Gimana gambaran ibadah? Masya Allah, ya. Jadi tidak ada ilmu yang lebih gamblang dari ilmu tentang Allah. Karena apa? Tujuan Allah menciptakan makhluk agar kenal Allah. Maka Allah mengenalkan dirinya itu dengan sejelas-jelasnya, dengan sesederhana dan seilmiah mungkin. Semua kalangan manusia bisa mengenal Allah. Tidak harus orang yang berpendidikan tinggi. Beda dengan ilmu-ilmu dunia ini. Makanya orang seawam apapun bisa kenal Allah. Coba orang awam kayak apa diketahui? Allah itu Zat yang Maha Satu. Berarti tidak ada sekutu, tidak ada anak, tidak ada istri. Allah itu sendiri dengan kesempurnaannya. Cukup orang paham. Makanya tauhid itu sederhana. Semua orang bisa tahu. Jelas ini ya. Ini ma'rifatullah. Na'am. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Kemudian Allah lanjutkan dalam mengenalkan dirinya. Bagi Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi dan apa yang di antara keduanya dan apa yang di bawah tanah. Itu semua milik Allah. Semua ciptaan Allah. Ya. Wa in tajhar bil qauli. Jika kamu keraskan suaramu, coba Allah kenalkan pendengarannya, sifatnya. Jika kamu keraskan suaramu, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Kok Allah enggak katakan jika kamu keraskan suaramu maka Allah dengar? Kok enggak begitu? Tapi Allah mengenalkannya apa? Jika kamu jaharkan suaramu, kamu berkata keras, maka ketahuilah Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari yang rahasia. Coba Allah memberitahukannya, bukan mengiyakan yang keras, tapi memberitahu yang lebih lembut dari itu. Kamu keraskan suaramu, Allah itu yang rahasia aja ngerti, yang lebih tersembunyi dari yang rahasia aja tahu, apalagi yang keras. Terus mau sembunyi di mana kita ini? Kalau di kamar sendiri matikan lampu, tutup pintu, udah nggak tahu Allah. Pakai baju hitam, udah kulitnya hitam, Allah tahu nggak? Tahu. Di kamar mandi sendiri, nggak ada orang, anak istri pergi semua, nyanyi di situ, tahu nggak Allah itu? Wa in tajhar bil qaul, keras itu nyanyi. Cuman di hati aja tahu. Ini lu buah dari mengenal Allah itu. Antum kerja di kantor, di pabrik atau di tempat kerja manapun, ini ada iming-iming yang menggiurkan dari dunia, padahal tidak halal. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada yang tahu. Laci sudah dibuka, amplop tinggal disorok masuk.
Allah lihat ini. Amplop terjun ke sini, Allah tahu. Nggak jadi. Astagfirullah. Buah dari apa ini? Mengenal Allah. Berbisik dengan saudaranya itu, Allah tahu. Ada seorang wanita Khawlah datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang ucapan suaminya yang menghukumi dirinya seperti ibunya. Bisik-bisik. Ummul Mukminin Aisyah yang di samping Nabi itu nggak dengar yang diomongkan wanita ini kepada Nabi, apa nggak dengar? Saking lirihnya. Turun ayat Allah. Qad samiyallahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Sungguh Allah dengar tentang seorang wanita yang membincangkan kepadamu tentang suaminya dan dia mengadu kepada Allah. Loh, Allah dengar loh. Ummul Mukminin yang di samping Nabi dengan obrolan tadi nggak dengar. Allah yang di atas langit dengar. Qad sami Allah. Mau suara apa lagi yang kita sembunyikan dari Allah? Tak ada. Masya Allah ya. Nah, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Allah memiliki nama-nama yang di puncak kebaikan. Nah, semakin kita baca Al-Quran, semakin kita kenal Allah SWT. Ya, makanya dibaca dengan penuh perenungan. Nanti lihat surat Al-Hadid ayat 3 ya, 3, 4, 5 itu semua Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya. Ya, kesana kita ke Al-Quran dibaca. Ya, Allah menyatakan di situ, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya, bertasbih memuji Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Wa huwal azizul hakim. Allah Maha perkasa, Allah Maha bijaksana. Allah mengenalkan dirinya di sini ya. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah mengenalkan dirinya. Ya, huwal awwalu. Allah lah yang awal. Artinya apa awal? Tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Kenapa enggak kita pakai nama Allah awal, malah kita pakai sifat qidam? Ada wujud qidam. Enggak ada dalam Al-Quran. Allah al-awwal. Artinya awal apa? Ma qablahu syai'. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal awwal. Ini Allah mengenalkan. Huwal awwal wal akhiru. Allah itu yang akhir. Ma dunahu syai'. Au ma ba'dahu syai'. Tidak ada setelah Allah sesuatu apapun. Allah al-akhir. Ya. Wadh-dhahiru. Allah itu dhahir. Tidak ada yang di atas Allah sesuatu apapun. Wal batinu. Allah itu batin. Tidak ada yang di bawah Allah sesuatu apapun. Allah kenal huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Ya. Jumlah nyamuk Allah tahu. Kadang di lampu ada binatang-binatang kecil itu, jumlahnya Allah tahu. Itu makhluknya Allah. Yang kasih rezeki dia Allah. Tahu kapan matinya, cara matinya seperti apa. Tempat tumbuhnya biji-bijian itu Allah tahu. Tempat tumbuhnya rambut kita ini Allah tahu. Jumlahnya berapa? Tahu. Kita sendiri nggak pernah tahu. Dan memang Allah tidak perintah untuk tahu. Sempurna ilmunya. Ya. Nah. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ini Allah sedang apa ini? Mengenalkan dirinya kepada kita. Ya. Kemudian Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Ingat, ahli sunnah tidak pernah mensifati Allah dengan sifat duduk. Kadang-kadang sebagian ahli bidah berdusta atas ahli sunnah salafiyin. Katanya salafiyin atau mereka sebut salafi wahabi menyatakan Allah duduk di atas arsy. Tidak, kita katakan Allah bersemayam di atas arsy, tinggi di atas arsy-Nya. Sifat duduk butuh dalil.
Ya, dan Allah tinggi dengan semua dalil. Dalil apapun menyatakan Allah tinggi. Dan ayat Al-Quran banyak sekali yang menyebutkan Allah di atas. Ketika kita mengatakan di atas itu jangan pakai akal. Oh, berarti Allah terliputi oleh ruang. Siapa yang bilang begitu? Akal. Kalau akal nggak mampu, serahkan sama Allah. Jangan akal menghakimi dalil. Tidak harus. Mana yang mengharuskan Allah terliputi ruang itu dari sisi mana? Tadi kursinya aja Pak. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Karena manusia itu kadang-kadang menggambarkan sesuatu hanya dengan akalnya. Dia tidak sadari bahwa yang sedang dia bicarakan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang masuk ke tanah Allah tahu, dan apa yang keluar dari tanah, dari bumi ini Allah tahu. Apa yang turun dari langit Allah tahu, apa yang naik ke langit Allah tahu. Ini Allah mengenalkan kesempurnaan apa? Ilmunya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kadang-kadang orang putus di sini, berarti Allah di mana-mana. Nah, tadi Allah bicara apa? Ilmunya. Jelas. Coba ayat pertama kan begitu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Kaitannya dengan itu loh ayat ini. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Lalu Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti apa yang bersama manusia secara hakikatnya? Ilmunya Allah. Zatnya di atas langit. Tadi mengatakan summastawa alal ars. Berarti kan ayat itu mengenalinya. Ketika Allah mengatakan summastawa alal ars, kemudian Allah beristiwa di atas ars. Jelas? Di atas, jauh dari kita. Naam? Paham ini ya? Lalu Allah terangkan, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, yang naik ke langit, Allah tahu. Maka ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, itu ilmunya Allah, zatnya di atas ars. Ayat itu kan begitu urutannya. Jadi jangan hanya dipotong wa huwa ma'akum aina ma kuntum, enggak dibaca sempurna. Bisa difahami maksudnya ya? Nah, jadi ketika Allah sudah membicarakan, dikenalkan dirinya, ya, bahwasanya dirinya bersemayam di atas aras. Bersama Allah bersemayam di atas aras, Allah mengetahui semua yang masuk ke dalam tanah, keluar dari tanah, turun dari langit, naik ke langit. Allah bersama kalian wahai manusia, dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Pengetahuan dan ilmunya Allah. Karena di sini Allah nggak bicara zatnya. Zat Allah terangkan summastawa alal ars. Ini dalam satu ayat loh ya. Bukan beda ayat, dalam satu ayat, surat Al-Hadid tadi. Ya. Nah. Kemudian apa? Setelah Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Perhatikan, Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Jadi yang bersama kita setiap saat ilmunya Allah, penglihatan Allah. Terus zatnya Allah di mana? Allah terangkan sendiri. Tsummastawa 'alal 'arsy. Orang kafir jahiliyah dulu diperdengarkan ayat ini, nggak problem, nggak mengatakan Allah di mana-mana, nggak paham, karena ini bahasa Arab. Jangan dipahami pakai bahasa Jawa, nggak ketemu. Ya, jadi yang bersama makhluk apa? Ilmu dan penglihatan Allah. Kok bisa dibawa ke situ? Kenapa? Karena Allah terangkan zatnya di mana? Summastawa 'alal 'arsy. Habis menerangkan bahwa Allah berada di atas aras, bersemayam di atas aras, tinggi di sana. Lalu Allah terangkan ya'lamu ma yaliju fil ard. Berarti yang bersama itu adalah ya'lamu. Ya'lamu artinya apa? Mengetahui. Artinya ilmu.
Ditutup ayat itu di akhir, wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat. Jadi yang bersama kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu apa? Ilmunya dan penglihatannya. Paham ya? Paham ini? Itu akidah ahli sunnati wal jamaah. Kalau ada ahli sunnah berbeda dari ini aneh. Ahli sunnah abad-abad belakangan mungkin. Kalau imam yang 4 masa ke sana sampai Rasulullah, begitu pemahamannya. Ya. Dan fitrah kita mengakui kok. Bahkan orang yang mengatakan Allah di mana-mana itu fitrahnya ke sana kok. Allah ngapain cari ini coba? Ini ke sana. Enggak ada. Belum pernah kita lihat itu. Kita coba berdoa kepada Allah, enggak ada. Allah masih gitu. Fitrah yang menggerakkan tangan ini, fitrah kita ke sana. Jelas ya? Bahkan kisah secara fisik tentang mi'rajnya Rasulullah SAW disepakati. Rasulullah itu mi'raj, naik dari dunia ini, naik bersama Jibril. Naiknya nggak pakai buruk, buruknya dari Makkah ke Palestina. Dari Palestina naik dibawa Jibril. Langit pertama ketemu Adam, gitu ya kisahnya terus sampai langit ke 7. Di sana ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian naik Rasulullah menghadap Allah. Allah di mana? Di mana-mana. Ini musibah. Baru menerangkan Rasulullah, kalau di mana-mana nggak usah ke sana Rasulullah. Ngapain lebih berat-berat berjalan ke atas langit yang 7 sampai menghadap Allah? Sehingga dibukakan pintu langit pertama, dibukakan pintu langit kedua, terus naik menghadap Allah. Selesai ceramah, di mana Pak Ustadz Allah? Allah di mana-mana. Percuma peringatan Isra Mi'raj. Ya, karena nggak memberikan ilmu. Cerita hanya dijadikan apa? Cerita. Dia kisahkan dengan dalil. Nabi naik menuju Allah. Begitu sudah selesai ditanya di mana Allah, lupa dengan ceramahnya. Jawabnya Allah di mana-mana. Ini tidak ma'rifah yang benar. Wah, maksudnya kontradiktif tadi. Ya. Nah. Taib. Lahu mulkus samawati wal ardi, bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah dipulangkan segala urusan. Yulijul laila fin nahar, Allah yang memasukkan malam ke siang. Malam masuk ke siang. Coba kalau terbit matahari pagi hari, kemana malam itu? Enggak bilang sama tadi sudah hanyut begitu aja udah hilang, tahu-tahu udah terang begitu. Begitu matahari terbenam datang apa? Malam. Wa yulijun nahara fil lail, Allah masukkan siang ke malam. Wa huwa alimun bidzatis sudur, lalu Allah terangkan, kenalkan dirinya. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Tahu. Kotoran hati tahu Allah. Bisikan hati Allah tahu. Nah, kalau begini itu Masya Allah. Oh Allah, Rabb saya ini seperti ini. Ini baru berapa ayat. Belum lagi kalau kita mau maju lagi membaca tafsirnya, penjelasan para ulama tentang itu. Masya Allah. Maka gudangnya ilmu itu adalah Al-Quran. Nah, kenali Allah SWT. Kabarkan kepada siapapun tentang Allah. Orang itu kalau kenal Allah dengan benar, udah selesai hidupnya, pasti baik. Pasti baik, kayak para sahabat pun. Ya, nah. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, sampai jam berapa? Maksimal jam 9 ya. Belum ngantuk kan? Nah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, ma'rifatullahi subhanahu naw'ani. Mengenal Allah itu ada 2 macam. Mengenal Allah ada 2 macam. Seperti dalam kitabnya, kitab beliau Al-Fawaid. Mengenal Allah ada 2 macam. Al-awwal, yang pertama,
ma'rifatu iqrarin, pengenalan kepada Allah yang bentuknya ikrar, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, Tuhan. Udah titik di situ. Nah, kalau pengenalan kita hanya berhenti di sini, ini masih bencana. Ya. Kata beliau, wa hiya allati yastariku fiha an-nas. Pengenalan model yang pertama ini bersekutu seluruh manusia, bersekutu di dalamnya seluruh manusia. Inilah umumnya pengenalan seluruh manusia tentang Allah, ya, yaitu pengenalan ikrar saja. Dia mengikrarkan, mengakui saja, titik, nggak membuahkan apa-apa, ya. Al-birru wal fajiru wal muti'u wal asi, bersekutu di dalamnya semua kalangan manusia, baik dia baik atau orang jahat, orang yang taat, orang yang maksiat, semua mengakui Allah itu Tuhan. Udah selesai. Itu namanya ma'rifatu ikrar, makrifat yang bentuknya ikrar, mengikrarkan Allah itu Rabb. Nah, ini semua orang, hatta orang jahat kayak apapun, pelaku maksiat, dia akui Allah itu Tuhan. Tapi pengenalannya nggak membuahkan suatu yang istimewa. Nah, kalau kita pengenalan kitanya hanya seperti ini, menangislah. Kenapa sudah diberi umur sekian tahun oleh Allah SWT, hidup di dunia, telinga sehat, mata sehat, akal cerdas, tenaga ada, harta melimpah, kok tidak sampai kenal Allah dengan benar? Kok sama pengenalannya dengan orang-orang lain yang tidak ada keistimewaan? Rugi. Bagaimana ahlus sunnah katanya, salafiyin, pengenalan Allah hanya sebatas ini, sehingga nggak ada efek dalam hidupnya, nggak ada pengaruh positif dalam hidupnya. Yang maksiat ya tetap maksiat. Itu. Bahkan yang maksiat kenalnya dari satu sisi, Allah kan kasih sayang, nanti saya juga diampuni. Nah, itu aja udah. Makanya tidak menghentikan dia dari maksiatnya. Nah, ini jenis yang pertama, ya. Wasani, yang kedua, ma'rifatun tujibul haya'a minhu, mengenal Allah yang pasti membuahkan sifat malu kepada Allah. Nah, ini yang istimewa. Pengenalan kepada Allah yang mengharuskan orang yang mengenal Allah itu akan muncul sifat apa? Al-haya minhu, malu kepada Allah, wal mahabbat lahu, dan cinta kepada Allah, wa ta'alluqul qalbi bihi, dan pengenalan ini membuahkan ketergantungan hati dia kepada Allah, ya, wasyauqa ila liqaihi, dan munculnya rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah. Rindu ketemu Allah apa takut? Nah, jujur, oh, nggak siap mati, ini takut ketemu Allah. Antum itu nggak mungkin ketemu Allah kecuali harus mati. Kalau matinya minta nanti-nanti, berarti rindunya kepada Allah minimal betul. Masya Allah, nggak siap mati, makanya sujud, ya Allah, barangkali ini kematian saya. Itu kalau lagi maksiat takut, jangan-jangan ini juga kematian saja. Jadi kalau kenal Allah kan muncul rindunya. Ini pengenalan kepada Allah yang istimewa, yang membuahkan apa tadi? Malu kepada Allah, cinta kepadanya, hati jadi bergantung kepada Allah, rindu untuk bertemu dengannya. Wa khasyatahu, rasa takut kepada Allah akan muncul. Wal inaba ilaihi, selalu ingin kembali kepada Allah. Wal unusu bihi, merasa nyaman, tentram kalau bersama Allah. Nah, kita sekarang jujur, kalau sholat itu kan bersama siapa? Allah. Sholat malam bersama siapa? Allah. Bersepi hanya berdua dengan Allah, itu lebih enak atau ketika ngobrol bersama teman-temannya? Ya, bisa dibohongi, masing-masing itu isi hati kita, Allah yang beri. Sholat kok mustajil jidan, tergesa-gesa betul, sampai satu takbir untuk 2 gerakan. Ya Allah,
Allahu Akbar langsung. Saking tidak betahnya bersama Allah. Habis sholat tuh loh, astagfirullah, astagfirullah, sambil jalan dah, ada nggak kepegang. Zikir pagi tuh loh nggak pernah kebaca. Zikir petang itu loh terlupakan. Tidur ya saking capeknya dunia nggak pernah zikir, mau tidur. Ya sudah, begitu tergeletak, udah hilang di bawah syahwat tidur. Mana pernah ingat Allah? Fadkuruni adkurkum badal. Ingat kepadaku, aku akan ingat kalian. Gimana kita mengenal Allah seperti ini? Akhirnya begitu waktunya bertemu dengan Allah, nggak siap. Tapi mau nggak mau, ya harus mati. Nah, rasa rindu itu loh, luar biasa. Ya, masya Allah. Nah, wal firaru minal khalqi ilaihi, lari dari makhluk menuju Allah. Tidak ingin sibuk dengan makhluk, tapi ingin sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ma'rifah, mengenal Allah yang istimewa, hanya milik hamba-hamba yang pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita ma'rifahnya seperti ini. Jangan yang jenis pertama tadi. Ibadah kita ini jangan semua orang bersekutu. Punyalah ibadah yang istimewa gitu loh. Para sahabat itu biasa cari ibadah-ibadah yang istimewa. Nah, pengenalan kepada Allah yang seperti ini yang harus kita upayakan. Yang kedua tadi ya, pengenalan yang membuahkan seperti tadi, rasa malu kepada Allah, malu sama Allah. Makan cukup, rizki cukup, begitu. Begitu Allah kabarkan kepadanya, ini adalah lahan infak, nggak tergerak hatinya. Ya, masya Allah. Ini kuat tenaganya, sehat, harta punya. Itu ada majelis taklim yang mengajarkan ilmu, nggak tergerak hatinya. Capek saya tadi kerja sampai sore menjelang maghrib, capek. Jadi nggak disiapkan untuk mengenal Allah. Ibadah hamba nggak pernah kemudian dia koreksi apa masalahnya. Ya, masya Allah. Nah, kita perlu cek lagi makrifah kita kepada Allah. Belajar terus. Ya, nah, tayyib. Ana bawakan athar dari Abdullah ibn Mas'ud. Sebagian ulama mengatakan ini marfu' kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW suatu hari pernah berkata kepada para sahabatnya. Kita pakai ulama yang menghukumi marfu' seperti Syekh Al-Albani ya, ataupun yang lainnya. Nabi SAW pernah berkata suatu hari kepada para sahabatnya, istahyu minallah haqqal haya. Wahai para sahabat, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Coba pesan Nabi SAW. Ya, qalu, para sahabat menjawab, inna nastahyi ya Rasulullah. Kami malu kepada Allah ya Rasulullah. Sudah, kami sudah upayakan. Apa kata Nabi? Qala, Nabi katakan, laisa dzalikum, bukan itu yang aku maksudkan. Lihat keterangan Nabi, rasa malu yang sebenarnya. Walakin man istahya minallah haqqal haya, tetapi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu kepada Allah, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a, hendaklah dia jaga kepalanya dan apa yang menjadi isi benak di kepalanya itu dijaga. Jangan sampai ada sesuatu yang Allah nggak suka. Jadi orang yang betul-betul malu sama Allah itu sampai isi pikirannya aja dijaga. Saya ini mikir apa? Karena Allah tahu gitu loh, dia malu. Ini kata Nabi, orang yang betul-betul malu sampai sama Allah itu hendaklah dia jaga kepalanya wa ma wa'a, dan apa yang terkandung di benak di kepalanya itu. Barangkali punya ide dia nggak bagus, punya rencana jahat, punya pikiran-pikiran yang maksiat, dibersihkan dari itu. Malu kepada Allah karena Allah tahu. Ya, wal yahfadil batna wa ma hawa, orang yang betul-betul malu kepada Allah hendaklah dia jaga perutnya dan apa yang akan menjadi isi perutnya dijaga. Yang masuk tadi halal apa enggak halal, jangan yang penting ada isinya.
kelewat enggak ini? Kata Nabi apa? Tidak layak seorang manusia itu memenuhi kantong kejelekannya, perut apa usus besarnya, nggak pantas. Ya, cukup bagi dia apa? Luqaimatun yukimnas sulbah. Beberapa suap yang bisa menegakkan tulang sulbi, itu makan yang sehat. Suapan-suapan yang cukup menegakkan tulang sulbi. Wa in kana la mahalatan, kalau harus makan banyak, fasulusun li ta'ami, sepertiga untuk makanan, fasulusun li syarabi, sepertiga untuk apa? Minumannya, fasulusun li nafasi, sisa sepertiga untuk nafasnya. Ini makan paling kenyang. Kalau nafas antum ambil untuk makanan dan minuman, maka ini akan bermasalah. Silahkan cara ini tanyakan kepada dokter ahlinya, ya, bagaimana menurut mereka. Ini cara makan yang paling sehat. Lebih dari itu tadi ke depan, beberapa suap saja, nggak usah sampai kekenyangan. Yukin masulbah, yang menegakkan tulang sulbi, sehingga untuk ibadah kepada Allah semangat. Karena orang kalau kekenyangan, maafnya kadang mata yang jadi korban, kemalasan yang muncul, akhirnya jadi bulan-bulanan syaitan. Problem penyakit hari ini paling besar pola makan yang tidak benar. Islam sudah jauh-jauh hari mengajarkan itu. Maka orang yang malu kepada Allah, dia jaga perutnya. Pertama, jangan sampai masuk barang yang haram. Haram secara zat bendanya, atau haram cara mencarinya. Kalau masuk kerja mestinya jam 8, antum datangnya jam 9, 1 jam gaji itu tidak halal. Pulang mestinya jam 4, jam 2 sudah di rumah, 2 jam nggak halal. Jangan nekat aja. Gajinya wajib, kerjanya sunnah. Ini banyak sekali loh manusia melanggar ini. Anak kadang-kadang nggak ngerti begitu jalan. Ada pegawai-pegawai itu jam 9 masih cari nunutan mobil. Belum nyampe kantor jam 9. Kira-kira sampai kantor jam berapa ini? Nanti belum jam 4 sudah pulang. Gaji kurang dikit, demo. Mogok kerja. Model apa seperti itu? Kalau dia kenal Allah dengan benar, nggak akan seperti itu. Meskipun dia sebagai karyawan, buruh, pekerja, ini tanggung jawab amanah saya. Bukan hanya akad saya kepada manusia. Begitu saya sanggupi, pertanggungjawaban sampai di hadapan Allah. Dia akan kerja bagus. Malah pimpinan nggak tahu saja. Kemudian disepelekan, lalai dia. Tadi makrifah kepada Allahnya kurang, dianggap Allah nggak lihat. Bahwa jam segini mestinya di kantor, kok masih nongkrong di rumah. Itu, Masya Allah. Nanti kita berikan contoh ya, orang yang mengenal Allah dengan benar. Yang kedua kata Rasulullah SAW ya, tadi jaga kepala, dan apa yang di pikiran kita ini, kalau orang malu sama Allah dia jaga, dia kan nggak akan mikir yang aneh-aneh. Ya, kemudian perut. Kemudian waliyadkuril mauta wal bala. Dia hendaklah orang yang malu kepada Allah, hendaklah dia mengingat kematian dan apa dari kesulitan setelah kematian. Diingat. Ya. Nah, wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Orang yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan gemerlapnya dunia. Makna meninggalkan bukan berarti nggak boleh ambil dunia, tapi dia akan ambil, lalu dia pikirkan, kalau saya ambil lagi menyusahkan saya di akhirat apa tidak. Rizki kita ini kalau untuk kebutuhan cukup, tapi kalau untuk gaya hidup nggak akan pernah cukup. Karena manusia itu ingin ini, sudah diberi mesti ingin yang kedua lagi. Punya 1 lembah emas, pengen punya 2. Diberi 2, pengen 3. Nah, kalau malu sama Allah, maka akan ingat itu. Ya.
Faman fa'ala dzalika, kata Nabi, siapa yang sudah melakukan hal-hal tersebut, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka orang tersebut sudah malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Betul-betul membuahkan apa? Kontrol yang istimewa pada dirinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Nah, itu contoh. Ya. Kemudian terakhir kita bahas buah yang tinggi dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, jenis pengenalan kepada Allah yang kedua. Ya. Kita ingat saja hadis Nabi SAW. Nabi SAW, hadis Jibril yang panjang itu, ya, hadis Jibril panjang. Hafal ya insyaallah sebagian, tentang bertanya tentang Islam, iman. Terakhir apa tingkatan? Paling puncak al-ihsan. Maka perhatikan al-ihsan. Al-ihsan itu adalah ma'rifatullah yang paling tinggi. Maka Jibril berkata, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu al-ihsan. Maka Nabi SAW mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihatmu. Jadi dua, ya. Pertama, beribadah seperti melihat Allah. Jadi mencari, menuju. Ini disebut ulama namanya ibadatut talab, ibadatus syauq. Ibadah yang mencari, ibadah rindu. Jadi kita yang memang betul-betul mencari Allah, rindu kepada Allah. Ini ka'annaka tarahu. Berarti buah yang pertama apa? Al-ishtiyaq ila liqa'illah. Rindu untuk berjumpa dengan Allah. Buah yang paling tinggi dari mengenal Allah yang pertama adalah muncul rasa rindu yang jujur untuk bisa berjumpa dengan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sampai ketika dia sujud menyembah Allah, kalau tidak muncul rasa rindu seakan-akan saat ini ya Allah saya siap bertemu denganmu, belum puas, belum nikmat, belum masuk ke ruang ibadah yang sesungguhnya. Yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa melihat, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Ini ibadah yang berangkatnya dari al-khaufu minallah, rasa takut kepada Allah. Dia diawasi oleh Allah, dia tidak bisa lari kemanapun, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti buah yang kedua yang tinggi adalah al-khaufu minallah, rasa takut kepada Allah. Pertama buahnya apa? Puncak dari ma'rifatullah tadi, al-ishtiyaq ila liqa'illah, rindu untuk berjumpa dengan Allah. Yang kedua muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua hal ini kalau ada pada diri seorang hamba, pasti akan sukses dan baik hidupnya. Masya Allah. Allah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang senang cinta bertemu dengan Allah, Allah juga senang berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengan dia. Masya Allah, ya. Nah, ishtiyaq, rindu. Kita ambil contoh orang yang betul-betul mengenal Allah, muncul rasa rindunya. Pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Musa alaihi salam. Tentang Musa alaihi salam, Allah mengatakan, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa." Ketika Allah panggil Musa ini dengan kurang lebih 40 orang dari Bani Israel dipanggil secara khusus untuk menghadap Allah. Maka Musa ini sudah milih dari Bani Israel, dipilih, kemudian datang kepada Allah. Lah Musa ini jalannya cepat betul, meninggalkan kaumnya, tergesa begitu.
Maka Allah tanyakan, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuatmu tergesa sehingga kamu mendahului kaummu wahai Musa? Musa menjawab sebagai adabnya kepada Allah, "Qala hum ulai ala athari." Ya Allah, mereka di belakangku, nanti menyusul. Tapi Musa sudah duluan. Ya, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bersegera untuk menemuimu agar engkau ridha. Dijelaskan sebagian para ulama karena kerinduan Musa kepada Allah untuk berjumpa dengannya, sehingga dia tinggalkan kaumnya, dia segera untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, karena dia kenal Allah, muncul rasa rindunya. Begitu dipanggil menghadap Allah, segera dia. Sampai ditanyakan oleh Allah, "Kenapa engkau kok tergesa-gesa sampai meninggalkan kaum wahai Musa?" Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera agar engkau ridho. Kerinduan Musa, istiak untuk bertemu dengan Allah. Gimana kita kalau dipanggil salat? Itu aja udah pertanyaan. Bersegerakah kamu bertemu dengan Allah? Ya. Nah, itu ma'rifah kita kepada Allah. Buahnya al-istiyaq ila liqa'illah. Rasa rindu yang sangat untuk bertemu dengan Allah. Contoh Musa lagi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Di situ Nabi SAW mengatakan, "Ursila malakul mauti ila Musa alaihi salam." Pernah Allah mengutus malaikat maut. Malakul maut bukan Israel ya. Itu Israel pernamaan Israiliyat, jangan dipakai. Malakul maut pernah diutus kepada Musa. Tentu untuk mencabut apa? Nyawanya. Tapi bentuknya manusia, laki-laki yang sempurna. Ya. Kemudian apa? Datang, Musa lagi tidak di rumah. Begitu pulang kok ada laki-laki di rumahnya. Cemburunya Musa bangkit. Kok ada laki-laki di rumahnya? Sedang di rumah ada istrinya. Ya. Falamma ja'ahu sakkahu fafaqa ainahu. Begitu datang dilihat ada laki-laki di rumah, tampar sama Musa laki-laki tanpa berunding. Nah, ini rumah tangga dia, kok ada laki-laki asing yang dia tidak kenal berada di rumahnya, padahal di rumahnya ada seorang yang harus dia lindungi kehormatan dan kemuliaannya. Ini nggak beres laki-laki. Tampar sama Musa ini sampai lepas matanya. Copot. Lu Musa, tahu Musa? Qawiyun, kuat. Ketika mau kasih minum itu, bantu minum dua anak gadis yang karena orang tuanya sudah tua nggak bisa kasih minum. Orang itu mau kasih minum apa kambing-kambing itu geser batu itu kan nggak ada yang kuat, akhirnya nyelip sisi batu. Musa maju. Batu besar yang mestinya 10 orang nggak kuat geser sendiri sama Musa. Begitu bisa geser batu, manusia merasa berjasa dengan Musa. Silahkan dulu, kasih minum dulu. Maka dikasihkan minum itu kambingnya dua gadis. Itu Musa, tenaganya kuat. Sekali tonjok, selesai antum. Nah ini laki-laki ditampar sampai copot matanya. Nggak ngerti Musa kalau itu malakul maut. Ini dalil bahwasanya Rasul Allah, hatta itu kalimullah, Rasul yang langsung diajak bicara sama Allah, nggak tahu yang gaib. Ngertinya pokoknya ini laki-laki, manusia, bentuknya manusia, berada di rumahnya tanpa seizin dia, orang asing, cemburu. Makanya laki-laki itu cemburunya harus sempurna. Kalau perempuan nggak boleh cemburunya utuh, nggak boleh, karena suami boleh nikah lagi, kalau istri nggak boleh. Makanya laki-laki harus cemburu. Laki-laki nggak punya cemburu sama istrinya itu dayus. La yadkhulul jannah dayus, tidak akan masuk surga laki-laki yang nggak punya cemburu. Istrinya titipkan tukang ojek. Hati-hati ya, Dik. Gimana udah dititipkan Pak hati-hati? Sudah jelas nggak hati-hati? Jelas ya? Kembali ke sini. Maka faraja ila rabbih, malakul maut tadi kembali kepada Allah. Faqala, dia mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, engkau utus aku kepada hamba yang enggak mau mati. Ya. Faqala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraddallahu ilaihi ainahu, maka Allah kembalikan matanya. Utuh kembali. Ya. Wa qala irji ilaihi, kamu kembali ke Musa.
Diutus lagi ke Musa. Faqul lahu, katakan kepada Musa, yada'u yadahu ala matni saurin, silahkan dia letakkan telapak tangannya di atas punggung seekor sapi. Musa suruh letakkan tangannya di atas punggung seekor sapi, ya. Falahu bima ghattat yaduhu bikulli sa'ratin sanah. Bagi dia setiap bulu yang tertutup tangannya, satu helai bulu tambah umur dia 1 tahun. Oh, panjang lagi umurnya. 1 bulu 1 tahun. Nah, kalau banyak sekali yang tertutup tangan itu, berapa lagi tambah? Ya dah? Masya Allah. Itu. Qala, maka Musa bertanya kepada Allah. Jadi Nabi itu kalau mati diberi pilihan. Khusus Nabi loh. Kalau kita nggak kasih tahu. Kalau Rasul dikasih tahu mau mati kapan. Kan gitu. Karena itu hamba Allah istimewa. Ya. Maka Musa bertanya, "Ay Rabbi summamah." Ya Allah, setelah itu kemudian apa? Ya, qala summal maut, kemudian mati. Jadi setelah habis bulu itu diukur 1 tahun, nanti tambahan untuk umurmu, habis itu baru mati kamu. Apa kata Musa? Qala fal'an. Enggak mau ya Allah, sekarang aja saya mati. Allahu Akbar. Rindunya bertemu sama Allah itu sudah nggak bisa ditunda. Kok ditambah lagi panjang, nggak mau dia. Fal'an, sekarang ya Allah. Inilah rasa rindu kepada Allah. Ya. Fasa'alallah ayyudniyahu minal ardil muqaddasah ramyata hajarin. Cuman Musa minta, tolong kalau aku mati ya Allah, dekatkan saya ke tanah yang engkau sucikan, tempat yang istimewa. Hanya sekitar orang mampu melempar batu. Dan ini juga dorongan dari syariat, kalau mati itu upayakan mati di tempat yang mulia. Makanya Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang ingin dan berjuang untuk mati di Madinah dan dia mendapatkan kematian di Madinah, Madinah Nabi sana, maka saya akan berikan syafaat saya untuk dia. Nah, ini keistimewaan. Karena Allah itu kalau mau mematikan seorang hamba, dia giring di tempat mati tersebut. Jadi kalau lagi jalan-jalan ke tempat maksiat, hati-hati, jangan-jangan itu digiring Allah, disitulah matinya kita. Ya kan nggak lucu kalau Ustaz fulan mati di biliar, misalkan gitu. Lagi mati. Masya Allah, haula wala quwwata. Makanya hati-hati, sampai para ulama kita lewat saja hati-hati. Hujan turun, ada tempat berteduh tapi karaoke misalnya. Jangan berteduh di situ, orang lewat, loh Ustaz kok main karaoke, padahal cuma berteduh karena hujan. Itu hukum dunia sudah rusak. Lah kalau kemudian mati di situ, la haula wala quwata illa billah. Berita Masya Allah, Ustaz fulan meninggal. Udah nggak sampai hati menyebutnya. Hati-hati itu. Ya. Nah, lihat kerinduan Musa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kisah Musa. Bagaimana orang yang rindu kepada Allah siap. Kalau antum baca kisah perang Uhud, Masya Allah, bagaimana seorang yang pincang, sudah tua pincang, mestinya dapat udzur untuk tidak hadir jihad. Dia daftar, ya Rasulullah, saya ikut perang Uhud, saya ingin ikut ya Allah, saya ingin kaki saya ini saya injakkan di surga. Jadi begitu perang berkecamuk, mereka mengatakan, aku mencium aroma surga, aku sudah rindu kepada Allah SWT. Semua begitu. Inilah pengenalan dia kepada Allah. Jadi kalau orang kenal Allah itu nggak takut untuk bertemu dengannya. Kalau kita takut untuk bertemu dengan Allah itu berarti kita nggak siap. Ya, ini buah yang pertama, rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW. Rasulullah itu di akhir hidupnya sakit. Beliau masih bisa naik mimbar berkhutbah. Hadir seluruh sahabat. Abu Bakar di samping Nabi SAW. Nabi SAW di atas mimbar mengatakan, inna abdan khayyarahullahu baina ayyutiyahu min zahratid dunya ma sya'a wa baina ma indahu fakhtara ma indah.
Sesungguhnya ada seorang hamba, kata Nabi, yang Allah beri pilihan kepadanya antara meminta dan mendapatkan kesenangan dunia apa saja yang dia inginkan, Allah akan beri, dengan apa yang di sisi Allah. Maka hamba tadi memilih apa yang di sisi Allah. Mendengar hadis Nabi ini dibacakan di atas mimbar, Abu Bakar yang di bawah mimbar, ungduru ila hadas syekh, lihat kepada orang ini, yaitu Abu Bakar. Yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdin khayyarahu Allah baina ayyutiyahu min zahratid dunya wa baina ma indahu. Perhatikan orang ini, Rasulnya sedang menghabarkan tentang seorang hamba yang Allah beri pilihan antara mendapatkan kesenangan dunia, semua yang dia inginkan Allah beri, dengan apa yang di sisi Allah. Lalu hamba ini menginginkan yang di sisi Allah, dia menangis karena Abu Bakar mengerti bahwasanya yang diberi pilihan, yang dimaksud Rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis karena Rasul sudah akan meninggalkannya. Yang faham Abu Bakar. Wa kana Abu Bakrin huwa a'lamu nabihi. Abu Bakar yang paling mengerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sakit ditunggui Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindunya kepada Allah sudah memuncak. Maka Nabi SAW mengatakan ila rafiqil a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin. Nabi mengatakan ke tempat yang tinggi, ke pertama para nabi, para siddiqin. Maka Aisyah mengatakan, maka Nabi saat itu pemahaman saya, Nabi sedang dipilih pilihan oleh Allah, sehingga dalam gumaman Nabi beliau memilih ila rafiqil a'la, menuju teman-teman yang tinggi dari kalangan para nabi, memilih mati bertemu dengan Allah daripada bertahan di dunia. Kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang paling puncak. Munculnya apa? Al-istiyaq ila liqa'illah, rindu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut ya, tinggal satu lagi. Buah yang kedua tadi apa? Khaufun minallah. Maka jadikan syiar kita ayyuhal ikhwah, jadikan kalimat kita menjadi syiar kita ayyuhal ikhwah, kalimat inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadikan ini syiar dalam hidup kita. Dimanapun katakan ini, di dalam hati kita. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buah dari kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Ini syiar yang sangat agung, yang akan menjaga agama kita, menjaga akhlak kita, menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga masyarakat kita dari segala keburukan dan kerusakan, yaitu kalimat apa? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Masya Allah. Coba tanamkan dalam diri kita satu rindu kepada Allah dan satu sikap apa dalam menjalani kehidupan dunia. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya. Lihat bagaimana dua anak Adam, yang satu saudaranya mau membunuh dia karena hasad, saudaranya dibunuh. Allah katakan, watlu alaihim naba bnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakan kepada mereka ya Nabi Allah tentang berita dua anak Adam yang mereka melakukan korban, disuruh korban oleh Allah. Satu peternak, satu petani. Dua-duanya berkorban. Yang peternak ambil ternaknya yang bagus, korbankan kepada Allah. Yang petani ini enggak, pilih yang jelek-jelek. Ya, maka diterima dari salah satunya oleh Allah, yang satu enggak diterima. Dulu kalau korban diterima itu turun api, langsung membakar korban tadi. Turunlah api membakar korbannya peternak, yang petani enggak diterima, muncul hasad. Hati-hati sifat hasad, ya. Dalam ibadah bisa jadi hasad, bisa. Maka apa? Ketika muncul hasad, malu dia, korbannya nggak diterima, punya saudaranya diterima. Ini anak Adam loh ini. Maka dia berkata dalam hatinya, qala la aqtulanna, aku akan bunuh kamu. Coba menuruti hasad, akan membunuh apa? Saudaranya. Ya. Qala, ketika diancam, awas, aku akan bunuh kamu. Maka saudaranya menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Hanyalah Allah mau menerima ibadah itu kalau dari orang-orang yang bertakwa. Perhatikan kalimat ini. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah kita kalau ingin diterima Allah, landasi ketakwaan. Kalau enggak, sampai kapanpun enggak akan Allah terima. Hanya ibadahnya orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang diterima oleh Allah. Ibadah sampai lalai, ingat dunia dan seterusnya, jangan berharap itu diterima oleh Allah. Kita yang salah. Kita butuh Allah kok sekenanya dalam beribadah kepadanya. Ingat kalimat ini. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu dia katakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kamu julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan melawan. Aku tidak akan melawan. Bukan aku tidak mampu, tidak. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Sehingga bisa mencegah dirinya dari perbuatan zalim karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syiar hidup kita. Inni akhafullaha rabbal alamin. Apa yang mencegah dia untuk berjiwa besar sehingga ketika saudaranya mau membunuh dia, dia tidak akan melawan. Padahal dia mampu kalau mau melumpuhkan orang ini, tapi dia tidak lawan itu. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah SWT. Makanya dari kalangan sahabat yang para ulama katakan serupa dengan salah satu anak Adam adalah sahabat Utsman ibn Affan. Ketika dikepung rumahnya mau dibunuh orang-orang pemberontak dan tukang fitnah, beliau diminta oleh para sahabat, perintahkan kami ya Amirul Mukminin untuk memerangi mereka. Tidak, mereka hanya inginkan saya. Biar mereka bunuh saya, tidak apa-apa. Saya tidak akan melawan. Biar dosa semua menjadi miliknya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi rasa takut kepada Allah itu luar biasa, menjadi benteng yang bisa menyelamatkan agama kita, sikap kita, akidah kita, Islam kita, iman kita, bahkan kehidupan muamalah kita di dunia akan selamat. Dengan syiar hidup apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Ya. Contoh yang lain dalam hadis yang keluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tadi surat Al-Maidah ya 27 28. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menerangkan Nabi SAW menyatakan ada seorang umat sebelum Nabi ini, ada seorang yang Allah berikan kekayaan yang melimpah ya. Kemudian ketika mau sakit, mau mati, dia kumpulkan anak-anaknya ya. Lalu orang tua ini bertanya kepada anaknya, ayu abin kuntu lakum, saya ini bapak yang model apa bagi kalian? Qalu khairu abin lana, engkau adalah sebaik-baik orang tua bapak bagi kami. Lalu dia mengatakan, fa inni lam a'mal khairan qat, aku tidak pernah beramal baik sedikit pun. Hartaku banyak, tapi aku tidak beramal baik. Dalam riwayat yang lain, aku melakukan dosa yang andaikan Allah mampu menghukumku, maka Allah akan mengadabku dengan adab yang pedih. Maka orang ini mengatakan, fa idza mittu fa ahrikuni, kalau aku mati bakar jenazahku. Wasiatnya, wasiat yang jelek ini kan kepada anaknya, kalau nanti aku mati, karena dia merasa punya dosa yang sangat luar biasa, diberi seperti itu dia nggak berbuat apa-apa. Dia takut kepada Allah yang luar biasa. Dia pesan sampai, kalau nanti aku mati bakar jasadku. Ya. Kemudian apa? Summa ishakuni, kemudian tumbuk. Kalau sudah hangus tumbuk supaya jadi tepung. Ya. Summa daruni fi yaumi asifin. Kemudian debu-debu dari jasadku tadi, tepung tadi, tebarkan di saat hari bertiup angin supaya ini cara dia mau menyelamatkan supaya Allah nggak bisa bangkitkan dia. Karena saking takutnya kepada Allah. Ya. Fafa'alu, dikerjakan sama anak-anaknya, dibakar, ditumbuk sampai jadi tepung. Begitu bertiup angin yang kencang, tebarkan debu itu udah dibawa angin entah kemana. Ya. Fajama'ahullah azza wajalla. Bagi Allah mudah mengumpulkan dia. Allah berkata kepada debu yang bertebaran tadi, kuni fulanan fakana, jadilah si fulan, maka jadi. Begitu dihadirkan, dihidupkan oleh Allah, ditanya, faqala ma hamalaka ala dzalik, apa yang mendorongmu berwasiat seperti itu? Qala
khasyatuka ya Allah, rasa takutku kepada Allah yang luar biasa ya Allah atas dosa-dosaku. Ya, maka kata Allah, idhab faqad ghafartu laka, pergi, aku sudah ampuni dosa-dosa. Allahu akbar. Dengan sebab apa? Rasa takutnya kepada Allah. Masya Allah, sampai membuat dia lupa sehingga berwasiat dengan wasiat yang buruk. Tapi Allah maafkan karena kesalahan dia, terdorong rasa takutnya kepada Allah. Artinya nggak boleh berwasiat seperti itu, apalagi sampai mengatakan andaikan Allah mampu membangkitkan saya. Mampu apa gak mampu? Mampu, ini kufur. Tapi karena apa? Dia lupa, dia khilaf karena saking takutnya akan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akhafullah. Ya. Kemudian juga hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah akan naungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah nanti di yaumul qiyamah. Kemudian Rasul sebutkan salah satunya adalah wa rajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Luar biasa. Seorang laki-laki yang diajak berbuat tidak senonoh oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan, punya semuanya, dia jawab, ini akhafullah. Enggak, saya takut kepada Allah. Jadi bisa menjadi benteng yang kuat dari maksiat di saat sepi, di saat mampu, di saat ada seruan, di saat ada ajakan, mampu dia selamatkan dirinya. Kenapa? Karena ini akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terakhir saya sampaikan satu kisah bahwa Abdullah ibn Umar, ya, dan sebagian sahabat pernah pergi ke pinggiran kota Madinah, ke kampung-kampung di pinggiran, ya, di kota Madinah. Ya. Kemudian Ibnu Umar melihat seorang budak yang sedang mengembalakan kambing milik majikannya, banyak kambingnya. Ya. Maka budak ini dipanggil oleh Ibnu Umar, panggil. Fanadahu Ibnu Umar. Dikatakan ayyuhar ra'i ta'al. Wahai pengembala, kesinilah. Ya. Kemudian ditawarkan, ini aku bawa oleh-oleh untukmu. Ayolah makanlah. Aku berikan kepadamu. Maka si pengembala kambing tadi mengatakan, inni shaimun, aku sedang puasa. Jadi ditolak. Mengatakan inni shaimun, aku sedang puasa. Ya. Maka Ibnu Umar bertanya, tasumu fi yaumin sadidin khurruh harrahu wa anta tar'al ghanam bainal jibal. Engkau berpuasa di hari yang sangat terik panas seperti ini, sedang kau gembalakan kambing di lereng-lereng gunung yang seperti ini. Faqala hadzal ra'i, maka pengembala kambing ini mengatakan, ubadiru ayyamil khaliyah, aku bersama bersegera dengan hari-hariku yang telah berlalu. Dia mengkhawatirkan dirinya, difikirkan nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takjub Abdullah bin Umar itu dengan jawabannya tadi. Ya. Nah, dari ucapannya tadi dan dari keadaannya, luar biasa loh, ngembala kambing seorang budak di terik panas yang luar biasa. Di sana di bukit itu nggak ada tanam-tanaman kayak di sini. Panas ya panas. Bersama itu dia tetap berpuasa karena memikirkan hari-hari hidup dia itu. Untuk bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu. Ini budak loh. Bukan orang yang merdeka, bukan. Ya, faqala lahu, maka Ibnu Umar menguji dia, dicoba itu, takjub tadi pertama dicoba. Hal tabi'uni syatan min ghanamika, maukah aku jual, maukah engkau jual kepadaku satu kambing aja lah ini, aku beli kambing itu. Ya, qala innaha laysat li, kambing itu bukan punya aku, wa inna li maulaya, dia punya majikanku. Bagaimana saya menjualnya? Itu bukan milik saya kok, itu punya majikan saya kok. Berarti kan ini. Ya. Faqala lahu Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, apa yang engkau akan
dapatkan. Kalau engkau katakan saja kepada majikanmu, jual kambing itu kepadaku, bilang sama majikanmu ada kambing yang dimakan serigala, selesai. Nggak tahu majikanmu. Paham maksud kisah ini ya? Ibnu Umar uji dia itu. Coba jual kambing itu kepadaku, kamu dapat uang. Nanti kalau ditanya, katanya ini bukan kambing saya, ini kambing majikan saya. Katakan aja sama majikanmu, ada kambing yang dimakan serigala, selesai. Apa yang akan kamu tidak akan dimarahi majikanmu. Ya. Kemudian berpalinglah pengembala ini sambil mengangkat tangannya ke langit. Fa'ainallah, fa'ainallah, fa'ainallah. Kalau begini caranya, lalu di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Dia teriak-teriak begitu. Jelas tadi kisahnya. Dia nggak ngerti kalau itu Abdullah ibn Umar, nggak ngerti. Begitu diajak, ayo kambingmu jual sama saya satu. Ini saya kasih duit. Bukan punya saya ini. Bilang aja sama majikan, ini dimakan serigala. Begitu diajari Ibnu Umar seperti itu, dia jawab, lalu di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Dia ulang-ulang begitu. Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu. Maksudnya begitu. Ya. Maka Ibnu Umar terngiang-ngiang mengulangi kalimat itu. Budak tadi, di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Ya. Nah, maka ketika seperti itu, maka Ibnu Umar ini kemudian apa? Mencari, teringat terus kisah pengembala ini. Maka dia cari majikan budak tadi. Sampai Ibnu Umar dicari majikan budak tadi. Ya. Kemudian dibelilah budak itu dari majikan tadi. Jual budakmu kepada saya. Saya beli budakmu. Semahal apapun saya beli. Ya. Kemudian dia beri darinya semua kambingnya tadi dibeli. Sampai Ibnu Umar. Kambing majikan tadi dibeli, budaknya juga dibeli, kemudian dimerdekakan oleh Ibnu Umar budak ini dan diberikan kepadanya seluruh kambing itu tadi. Pelajaran yang istimewa, rasa takutnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kalau sampai menjual seekor kambing meskipun majikan saya tidak tahu, Allah tahu. Itu yang membuat pelajaran berharga bagi Abdullah ibn Umar, sehingga dia beli budak ini dan dibeli seluruh kambingnya, dimerdekakan budak tadi dan diberikan seluruh kambing itu kepadanya. Masya Allah, ini faidah dari mengenal Allah, sehingga bisa menjaga dirinya dari berlaku curang, berlaku culas, berlaku menyimpang, hatta di dalam muamalah dunyawiyah. Coba andaikan semua pekerja seperti itu, Masya Allah. Pak Samsul punya karyawan semuanya seperti ini, selesai rumah sakit itu. Maju, bagus, beres. Siapa yang punya karyawan, punya pekerja seperti ini, amanah. Ainallah, ainallah. Dia enggak dikasih 10.000, 20.000, jangankan segitu. Barangkali 100 juta, enggak. Allah melihat kalau ini enggak halal, tidak boleh dilakukan. Ini buah dari apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bisa dipahami ya? Tayyib. Jadi kesimpulannya, mengenal Allah adalah ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling mendasar, merupakan fondasi bagi Islam dan iman kita. Ya. Kemudian mengenal Allah adalah dengan berwasilah dengan Al-Quran, dengan hadis, bahkan dengan alam yang bisa kita baca ini. Tadabbur alam yang buahnya akan bertasbih kepada Allah, mengagungkan dan memuji Allah. Ini cara mengenal Allah. Ya. Nah, kemudian bentuk mengenal Allah ada dua. Yang pertama mengenal sekedar ikrar, sekedar pengakuan saja bahwa Allah itu adalah Tuhan, Allah ada, dan mengenal yang membuahkan sifat-sifat yang istimewa sehingga dia bisa bermuamalah dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Puncak dari buah mengenal Allah terangkum dalam hadis Jibril tentang al-ihsan. Yang pertama muncul sifat apa? Rasa rindu yang sangat kuat untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi benteng bagi agama dia, bagi akidah dia, bagi iman dia, bagi ibadah dia, bagi muamalah dia. Semua terbentengi dengan rasa takut dia kepada Allah SWT.
Dia nggak akan beli buku kalau buku ini entah malah jadi masalah dalam akidahnya. Dia tidak akan duduk di majelis kalau yang menyampaikan ilmu itu tidak dia yakini kebenaran akidahnya. Kenapa? Takut kepada Allah. Kalau sampai dia tersesat dengan sebab itu. Ya, nah demikian kajian kita pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi anak pribadi dan meluas kepada antum sekalian. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.